Dari dulu seperti itulah cinta, deritanya tiada akhir. Itulah kalimat legenda yang hampir sebagian besar kalian tahu. Iya, cinta. Dalam semesta One Piece banyak dikisahkan cerita cinta yang menguras air mata dan emosi. Cerita cinta bukan hanya cinta sepasang kekasih, namun cinta kepada saudara, teman, dan rekan. Cinta raja kepada rakyatnya maupun sebaliknya. Cinta orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Cinta akan tanah leluhurnya, bahkan cinta akan kekayaan dan kekuasaan. Begitu banyak cerita cinta yang terjadi di One Piece dengan begitu banyak latar belakang. Dalam pembahasan video ini hanya membahas 5 kisah cinta dua individu. Urutan pembahasan tidak menentukan tingkat kisah cinta, namun hanya sebatas urutan pembahasan saja. Yang pertama, kisah cinta Bartolome Kuma dan Ginny. Kuma kecil mengalami begitu banyak penderitaan. Dia adalah keturunan ras Buccaneer dari sang ayahnya dan ibunya yang seorang manusia biasa. Semenjak kecil, Kuma hidup dalam penderitaan sebagai budak Tenryubito. Ayah dan ibunya telah dihabisi Tenryubito. Sebagai anak kecil, tentu itu bukanlah lingkungan hidup yang nyaman bagi Kuma. Kemudian, Kuma berada di insiden God Valley. Di sana, dia kembali mendapatkan perlakuan yang kejam. Namun, di sana juga dia bertemu dengan Ivankov dan Ginny kecil yang sama-sama menjadi budak Tenryubito. Kuma dan Ivankov mendapatkan buah iblis, namun hanya Kuma yang berhasil memakan buah iblis. Singkat cerita, Kuma, Ivankov, dan Ginny berhasil menyelamatkan diri dari God Valley ke kerajaan Sorbet. Kuma dan Ginny kemudian hidup bersama di kerajaan Sorbet. Kuma dan Ginny hidup bersama sampai dewasa. Kuma dan Ginny bergabung dengan pasukan revolusioner. Ginny akhirnya sukses menjabat komandan pasukan tentara timur, namun dia diculik Tenryubito dan dipaksa menjadi istrinya. 2 tahun kemudian, Ginny menghubungi pasukan revolusioner. Kuma menuju lokasi Ginny dan menemukan Ginny sudah meninggal karena perlakuan buruk Tenryubito dan penyakit yang dideritanya. Ginny meninggalkan seorang bayi perempuan yang kemudian dirawat Kuma. Saat kematian Ginny, Kuma sangat bersedih kehilangan sosok Ginny. Ginny sangat mencintai Kuma, bahkan dahulu Ginny pernah mengajak Kuma menikah, namun ditolak Kuma. Kuma tidak mau Ginny nantinya mengalami nasib seperti ibunya, karena Kuma terlahir sebagai ras Buccaneer. Pada akhirnya, cinta Ginny ke Kuma tidak pernah bersatu, namun Kuma tetap menyayangi sosok Ginny dan merawat anaknya yang kemudian dikenal sebagai Jewelry Bonnie. Yang kedua, Senor Pink dengan Luciane. Senor Pink muda terpesona akan kecantikan dan kepribadian sosok wanita bernama Luciane. Senor Pink melakukan pendekatan dan berhasil. Senor Pink mengaku bekerja sebagai petugas bank. Kemudian mereka berdua menikah, hidup bahagia, dan memiliki anak bernama Gimlet. Namun di suatu waktu, Senor Pink pergi dalam waktu yang lama dengan bajak laut Doflamingo. Ketika pulang ke rumah, Senor Pink mendapati anak mereka telah meninggal seminggu yang lalu karena penyakit demam. Luciane sangat terpukul dengan hal tersebut dan semakin terpukul mengetahui fakta bahwa Senor Pink ternyata seorang bajak laut. Itu membuat Luciane sangat benci kepada Senor Pink. Luciane pergi meninggalkan Senor Pink, padahal di luar rumah sedang terjadi hujan badai. Senor Pink menemukan Luciane di sebuah rumah sakit. Menurut dokter, kondisi Luciane saat itu sudah tidak bisa menunjukkan ekspresi lagi, dan entah sampai kapan dia bertahan dengan kondisi tersebut. Hal itu membuat Senor Pink terpukul. Setiap saat Senor Pink melakukan apapun agar Luciane kembali tersenyum. Dia bahkan sampai memakai pakaian mirip anaknya agar Luciane kembali tersenyum. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ejekan orang lain atas penampilan dirinya. Usahanya ternyata membuahkan hasil. Luciane bisa kembali tersenyum. Namun ketika Senor Pink melawan Franky di Dressrosa, Senor Pink menyiratkan bahwa sepertinya Luciane telah meninggal dunia. Sungguh cinta sejati dari seorang pria sejati yang merupakan bajak laut yang menginginkan sebuah keluarga yang bahagia. Yang ketiga, Goldie Roger dengan podcast di Rouge. Tidak begitu banyak informasi pertemuan dan kehidupan mereka berdua ketika bersama. Pasti bukan pilihan yang mudah bagi podcast di Rouge ketika menerima cinta Goldie Roger, menerima cinta dengan segala resikonya. Ketika podcast di Rouge mengandung, dia mengetahui dari berita di surat kabar bahwa Roger telah dieksekusi oleh Angkatan Laut. Semua yang berhubungan dengan Roger akan dieksekusi tanpa pengecualian. Podcast di Rouge berhasil menyembunyikan dan mempertahankan kehamilannya sampai 20 bulan. Dia hamil tanpa ditemani sosok suami, ditinggal suami karena dieksekusi, dan melahirkan tanpa didampingi suami. Setelah melahirkan Ash, Rouge tidak lama meninggal dunia. Yang keempat, Kiros dan Scarlet. Kiros awalnya adalah anak muda yang terkenal akan kekejamannya, suka berkelahi, dan bahkan pernah menghabisi beberapa orang di Dressrosa. Raja Rico kemudian menemui Kiros dan kemudian diserang hingga akhirnya Raja Rico mengalami luka di kepalanya. Raja Rico berhasil mengajak Kiros untuk bertanding di Corrida Coliseum sebagai gladiator. Kiros kemudian dikenal sebagai gladiator dengan rekor 3.000 kemenangan tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Kemudian dia menjadi pasukan kerajaan Dressrosa. Singkat cerita, dia menikah dengan Scarlet, anak kedua Raja Riku Doldo ketiga. Karena masa lalu Kiros, Scarlet memalsukan kematiannya. Mereka berdua menikah dan hidup sederhana jauh dari warga Dressrosa.
Mereka dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Rebecca. Beberapa tahun kemudian, kelompok Doflamingo menjatuhkan Raja Riku dari tatahnya. Kiros yang akan menyelamatkan raja diubah menjadi mainan oleh Sugar. Keberadaannya pun hilang dari ingatan semua orang. Dalam hujan yang lebat, dia melihat Scarlet dihabisi oleh Diamante. Dia kehilangan segalanya, menjadi mainan dan terlupakan. Namun dia masih memiliki Rebecca, anak kandungnya, yang harus dilindungi. Hingga pada akhirnya kelompok Luffy datang dan menyelamatkan kerajaan Dressrosa dari tangan Doflamingo. Kiros dan Rebecca melanjutkan kehidupan mereka sebagai ayah dan anak di Dressrosa, melanjutkan kehidupan yang bahagia walaupun tanpa kehadiran sosok Scarlet. Namun mereka berdua tetap bahagia, mereka masih memiliki keluarga dan rakyat yang bahagia. Yang kelima, dua pasangannya tidak diketahui identitasnya. Dalam chapter 499, ketika Tenryubito Saint Carlos melintas di Kepulauan Sabaudi, dia merusuh dengan tim medis yang sedang melakukan pertolongan. Dia kemudian dengan seenaknya mau menjadikan seorang perawat menjadi istrinya yang ke-13. Tentu perawat itu sebenarnya menolak. Kemudian datanglah seorang lelaki yang merupakan tunangan perawat tersebut untuk mencegah membawa tunangannya. Namun lelaki tersebut langsung ditembak oleh Saint Carlos, nasibnya tragis tewas di hadapan tunangannya. Bagaimana menurut kalian ya? Coba share pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih.